Shalom, selamat ulang tahun HUT Pelkat Pelayanan Anak yang ke-62 tahun. Biarlah di usia ke-62 tahun ini, anak-anak terkasih boleh akan menambah iman percaya pada Kristus, dan juga kakak layan dengan kesetiaan dan pelayanannya dapat terus walaupun dalam keadaan pandemik tetap setia di dalam pelayanan. Usia 62 tahun bukanlah usia yang singkat, tapi sudah merupakan bagian dari kematangan di dalam pelayanan. Biarlah dengan pelayanan PA yang sudah usia 62 tahun ini akan menjadi dasar dan tonggak di dalam pelayanan GPIB, di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tumbuhlah bersama Kristus, besarlah bersama Kristus. Selamat ulang tahun Pelkat PA untuk anak-anak layan dan kakak-kakak layan serta pengurus. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Ada yang spesial dari minggu-minggu yang lalu. Ini lebih spesial lagi karena kita mau merayakan HUT Pelkat PA yang ke-62. 62 itu umur yang nggak muda lagi, nggak tua, tapi matang. Matang dalam rohani. Sebelum kita masuk di ibadah, kita mau bersukaria dulu. Kita sama-sama nyanyi lagu apa, Kak? Mari kita bersukaria. Oke. Adik-adik berdiri ya. Kita sama-sama berdiri, kita bersukaria karena ulang tahun PA. Semangat bersukaria, kita tambah satu lagu lagi, boleh Kak? Boleh dong. Banget. Lagunya apa Kak? Di surga nanti pakai baju putih. Nah, semua anak-anak Tuhan pasti semuanya masuk surga. Kita nyanyi di surga nanti pakai baju putih. Kekal selama
Oke, pasti adik-adik yang di rumah masih bersukaria kan? Masih dong Kak. Nah, Harus. sebelum kita masuk di ibadah, kita masih ada lagi satu pujian. Gak boleh bosen, kita lagi bersukaria karena apa Kak? Kita mau merayakan ulang tahun nih. Iya, ulang tahun walaupun PA. ulang tahunnya hanya sebatas dari televisi, ya kan? Dari HP. Tapi tetap bersemangat, tetap mengucap syukur. Kita masih dikasih Tuhan untuk beribadah bersama. Walaupun lewat online ya Kak. Iya. Satu lagu lagi yuk, sama-sama kita masih berdiri. Apakah judulnya? Kita nyanyi Yesus Kekasih Jiwa. Oke, Yesus Kekasih Jiwaku. Oke. Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kencang ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan kencang ku puji dengan tetapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, sayang Kristus, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita udah masuk di puji-pujian. Tiba saatnya kita mempersiapkan apa Kak? Alkitab, duduk ceria, kalau ada duduk ceria. Duduk yang manis. Kita mau masuk di ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lina. Ibu Pendeta Lina, Ibu Pendeta baru. Adik-adik harus tahu walaupun bertemunya nanti lewat online juga. Tapi Kak, sebelum Ya. itu Kakak dia mau ngingetin nih. Oke. Adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir karena nanti ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Nah, Nanti setelah itu, setelah pertanyaan itu ditampilkan, dijelaskan, adik-adik langsung jawab via WhatsApp ya ke kakak-kakak layannya. Oke. Nanti ada nomornya di bawah. Oke? Ya, Nanti abis itu yang menang kita bisa antar hadiahnya langsung. wah luar biasa, berarti harus fokus. Walaupun nggak ada kuisnya, nggak ada soalnya, kalian juga harus tetap fokus karena ibadah itu kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir, oke? Oke. Ya, sekarang liturgosnya di siapa Kak yang pimpin? Liturgosnya Kak Serin. Oke, Kak Serin. Silakan, Kak Serin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Adik-adik masih semangat kan? Kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya Kak Serin undang adik-adik untuk tetap berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang
kita akan memulai ibadah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kap Sherin persilakan adik-adik untuk berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Ceria 114, baitnya yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, bersyukur di hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak. Ya Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan Yesus ibadah ini boleh berjalan dengan baik, seturut dan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 117, baitnya yang pertama hingga yang kedua. Adik-adik, dibuka ya Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 117, baitnya yang pertama hingga yang kedua. Dan kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur ini dari teman-teman kita. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari Mazmur 117 yang berbunyi, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Sherin ingetin lagi ya, adik-adik harus fokus mendengarkan cerita firman Tuhan karena setelah ibadah ini akan ada pertanyaan. Jadi harus ikutin ya pembacaan firman dan juga renungannya. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 136, baitnya yang pertama dan kedua. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita panggil yuk Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Lina.
Sebelum kita bersama masuk dalam pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih boleh merayakan hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak yang ke-62. Kami mendasarinya dengan membaca bagian firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami mengerti. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 13. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, perhatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Shalom, salam kenal adik-adik. Ibu Pendeta baru 3 minggu di Getsemani. Kita berdoa ya supaya pandemi cepat selesai dan kita boleh bertatap muka. Kita kenalan langsung. Oke, salam hormat ya buat papa mama. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita tadi sudah membaca bagian firman Tuhan yang kita baca dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan yang kita baca menyebut nama kota Korintus. Adik-adik pasti pernah dengar, karena kota Korintus disebut beberapa kali dalam Alkitab. Kota Korintus dikenal sebagai kota yang besar atau kota besar di zaman waktu itu. Kota Korintus juga dikenal sebagai kota pelabuhan. Dan kota Korintus, di sana ada banyak orang-orang pintar. Di kota Korintus juga ternyata tumbuh pemujaan terhadap dewa-dewa. Karena itu tidak menutup kemungkinan ada banyak kuil di sana. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus pernah tinggal di kota Korintus selama 18 bulan. Atau 1,5 tahun. Waktu itu ada masalah di kota Korintus, sehingga Paulus harus karena belum ada handphone, jadi menyurat saja. Nah, pertanyaannya, adik-adik kira-kira pernah punya masalah enggak? Atau kira-kira masalah apa sih yang adik-adik rasakan? Nah, pastinya ya semua orang punya masalah, termasuk anak-anak. Tetapi anak-anak jangan terlalu dibebani dengan masalah. Ya, biarlah papa mama yang memikirkannya. Kita bersukacita saja bersama dengan Tuhan.
Masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus pada waktu itu adalah ketika ada banyak pengajar-pengajar sesat yang membuat jemaat di Korintus menjadi terpecah dalam pemahaman. Ada banyak orang yang pintar tetapi malah menjadi sombong. Jemaat Korintus itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kelebihan, punya banyak kemampuan. Nah, disinilah Rasul Paulus mengajak jemaat dan menasihati jemaat di Korintus untuk membantu Timotius sebagai pelayan Tuhan yang masih muda. Jadi Timotius harus diterima, harus dibantu supaya dia bisa melayani dengan baik. Kenapa Rasul Paulus meminta jemaat di Korintus untuk berbagi? Karena memang jemaat Korintus punya banyak kelebihan. Kelebihan itu bukan untuk dibanggakan, apalagi untuk disombongkan. Tapi kelebihan itu harus dibagi, harus berbagi. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menolong teman sekerjanya atau pelayan Tuhan yang lain, yaitu Timotius. Karena Timotius pelayan yang masih muda, yang harus didukung, harus ditopang. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus yang mau menolong teman sekerjanya. Dan Paulus juga mengajak jemaat untuk menolong pelayan Tuhan ini. Adik-adik, selain masih muda, Timotius juga adalah seorang yang masih baru dalam pelayanan. Karena itu harus diterima, harus didukung. Sama seperti Bu Pendeta yang masih baru ini, harus juga didukung. Adik-adik juga harus membantu Bu Pendeta, khususnya doakan supaya Bu Pendeta juga bisa melayani dengan baik dan benar. Artinya anak-anak juga bisa menolong sesamanya, bahkan menolong seorang hamba Tuhan, yaitu pendeta. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bahwa Paulus mengajar jemaat untuk berbagi. Ibu pendeta, kakak-kakak layan, termasuk juga anak-anak atau adik-adik layan, semua kita dikaruniakan talenta, dikaruniakan kemampuan, dikaruniakan banyak kebaikan. Karena itu kita juga harus berbagi. Talenta itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-62, kira-kira hadiah apa sih yang mau kita berikan buat Tuhan sebagai tanda syukur kita? Kita sebagai anak-anak bisa mulai taat dengan aturan-aturan, termasuk aturan pemerintah untuk menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak Itu walaupun mungkin kita ingin sekali bermain, ingin sekali selalu bersama dengan teman, tetap harus taat dengan aturan. Maskernya nggak boleh dibuka. Kalau Bu Pendeta di sini nggak apa-apa ya, soalnya kan kita jaraknya jauh. Tapi kalau berhadapan dengan orang, kita harus pakai masker. Sengaja Bu Pendeta nggak pakai masker supaya adik-adik juga bisa kenal dengan lebih dekat lagi dengan Bu Pendeta. Hal yang kedua, adik-adik juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan di hari ulang tahun PA yang ke-62 dengan mengajak teman kalian yang lain yang mungkin belum ikut ibadah walaupun lewat virtual di rumah. Jadi mungkin sekali-sekali tanya temannya, kamu kemarin ikut nggak? Harus ya, tiap minggu kita hadir dalam ibadah walaupun lewat virtual. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ini mau mengajarkan juga kepada kita bahwa menolong teman itu panggilan juga bagi setiap orang, khususnya juga adik-adik. Adik-adik juga bisa kok menolong papa mama. Ketika papa mama minta tolong, kalian jangan membantah, tetapi langsung apa yang papa mama minta, kalian harus cepat menjalankannya. Lalu yang bisa juga menolong opa oma.
Ada ya opa, oma mungkin ada di rumah, ada yang ada opanya, ada yang ada omanya. Mereka mungkin sudah tidak bisa berbuat banyak untuk ambil minumnya ajak ngobrol, bila perlu berdoa bersama dengan opa oma. Itu salah satu juga cara kita menolong sesama. Apalagi terhadap orang tua, terhadap opa oma, kakak adik dan saudara. Nah, yang lain lagi, banyak loh kita bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain. Ya, seperti Paulus mengajarkan kepada kita untuk membantu sesama. Sekarang ini kita sering mendengar ada banyak bencana di mana-mana. Mungkin adik-adik tidak bisa memberikan uang yang banyak untuk mereka, tapi kita bisa memberikan doa untuk mereka. Itu jauh lebih baik. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Kita harus saling berbagi. Kita harus saling memberi satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Sebagai respon dari renungan kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 227. Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, mari kita bersatu hati bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami telah mengambil bahagian dalam ibadah minggu pelayanan anak. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menggerakkan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk bisa menjadi penolong bagi sesamanya. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh menikmati ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak yang ke-62. Terima kasih untuk perjalanan pelayanan yang Tuhan berkati, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Berkati pengurus Pelkat Pelayanan Anak, berkati kakak-kakak layan, berkati semua orang yang melayani Tuhan, berkati setiap orang yang mau dipakai menjadi penolong bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak layan kami yang tetap setia beribadah kepada Tuhan melalui virtual. Mereka setia beribadah di rumah-rumah mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, beri hikmat, akal budi, kecerdasan, supaya anak-anak kami Tuhan bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang menjadi berkat bagi sesamanya. Kami mau berdoa untuk papa dan mama mereka. Jaga lindungi Tuhan, berkati dalam setiap usaha dan kerja, sehingga papa mama bisa menyiapkan biaya untuk studi anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Pakailah gereja-Mu Tuhan untuk menjadi alat damai sejahtera. Buatlah gereja kami GPIB Getsemani boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah jemaat ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa secara khusus untuk kakak-kakak layan. Tuhan berikan sukacita dan kesetiaan bagi para pengurus dan kakak-kakak layan dalam melayani kami anak-anak didiknya. Sehingga di dalam
persekutuan, pelayanan anak, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati juga mereka yang lemah dan sakit, berkati mereka yang tidak beruntung, berkati mereka yang saat ini dalam kesusahan. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk menjadi penolong bagi sesamanya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Karena itu kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hai kakak sekolah minggu, sekarang Kelan, Isra dan Nidya mengulangi hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Terima kasih kakak sekolah minggu. Dadah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapin amplop persembahannya beserta dengan uang persembahannya. Untuk persembahannya nanti kakak-kakak ambil ke rumah adik-adik masing-masing ya. Sambil kita persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, bait yang pertama hingga yang ketiga. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
adik-adik, Kak Serin persilakan adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman yang boleh kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar boleh berguna bagi pelayanan kesaksian di gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal, amin. Adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah syukur kita pada hari ini. Ingat pesan Tuhan, jadilah penolong bagi sesamamu. Ibu Pendeta jemput berdiri, kita menyanyi bersama dari Kidung Ceria 203 bait pertama dan ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah dayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah dayamu. Kirimlah pelita Injil, banyaklah yang terlelap. Kirimlah pelita Injil, yang terlelap. Kita tinggal diam mendengar, kirimlah dayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah dayamu. Kirimlah berita Injil, banyaklah yang terlelap. Kirimlah berita Injil, banyaklah yang terlelap. Arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai anak-anak bersama dengan orang tua, juga kakak layan dan kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, kita akan lanjutkan dengan oleh kakak. Betapa bersyukurnya saat Tuhan memanggil setiap kita menjadi bagian dari pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. 6 September 1959 menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang hingga pada saat ini pelayanan kategorial pelayanan anak menginjak usia ke-62 tahun. 62 tahun bukanlah usia yang muda. Suka dan duka kami rasakan dalam pelayanan. Membina anak layan dari usia 0 sampai 12 tahun untuk menjadikan mereka sebagai anak yang berkarakter dalam mewujudkan damai sejahtera Allah di dalam hidup. Kami para pelayan harus memiliki kepedulian dan cinta kasih serta mengupayakan dengan setulus hati untuk memberikan yang terbaik.
hingga dapat membentuk anak untuk selalu mengandalkan Tuhan, mencintai sesama, dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar. Sesuai dengan tema HUT Pelkat PA tahun ini, yaitu Aku Mau Menolong, mengajarkan kami para adik dan kakak layan untuk menolong dengan selalu mencintai dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitar, menjadi contoh dan teladan yang baik dan selalu mengasihi sesama. Selamat hari ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Teruslah bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi sebelum kita mengikuti ibadah, Kakak Dea dan Kak Gulda sudah mengingatkan kan kalau adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sekarang giliran Kakak Dea untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang tadi firman Ibu Pendeta tadi loh. Simak baik-baik ya. Soal yang pertama, jelaskan tentang kota Korintus. Soal yang kedua, apa nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus? Soal yang ketiga, siapakah Timotius? Nah, adik-adik bisa jawab melalui WhatsApp. Nanti bisa WhatsApp ke kakak-kakak layan yang adik-adik punya nomornya. Kalau nggak punya, nanti tertera di sini nomor WA-nya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah, tapi mau ada kejutan lain, yaitu namanya ulang tahun ya Kak. Kita mau ada pemotongan kue bersama-sama dengan Ibu Pendeta dan kakak-kakak pelayan yang lain. Kita undang mereka sama-sama hadir di sini ya, untuk merasakan kebahagiaan bersama. Dan adik-adik di sana juga merasa bahagia, oke? Kita panggil Ibu Pendeta, kakak-kakak semuanya. Ya, oke Bu. Kakak-kakak semuanya, ayo sini Kak. Nah, wah banyak ya. Karena pakai masker, coba adik-adik bisa menerka-nerka sendiri. Kakak siapa ya? Kakak siapa ya? Nah ini dia. Birthday. Buras, ini ketuanya. Happy birthday. Buras. Happy Dari Bu Ros. Ngapain? Ya. Tunggu, piringnya mana? Mengucapkan HUT PA kepada adik-adik. Kepada adik-adik.
Ini adalah Ketua PA Getsemani. Jangan macam-macam. Ya. Silakan Bu. Adik-adik, atas nama pelayan PA Getsemani bersama-sama dengan Ibu Pendeta, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Pelkat PA. Semangat ya adik-adik ya. Tetap semangat walaupun ibadah dari rumah ya. Tetap semangat. Kakak-kakak layan juga tetap semangat untuk melayani. Ya. Oke. Ulangi lagi lagunya. Sip. Sekali lagi lagunya. Panjang umurnya.